nama saya Profesor Dr. Insinyur Siti Mardiana, MSI, sebagai Sekretaris Dewan Guru Besar di Universitas Medan Area. Dan saya saat ini sebagai salah satu sumber kegiatan Ekspos Nasional Perubahan Iklim yang dilaksanakan oleh BMKG. Saya merasa bahwa ini ada kegiatan yang istimewa, luar biasa, karena ini memang penting. Karena ternyata BMKG ini diperlukan karena memang data-data BMKG itu akurat, tepat, dan diperlukan untuk seluruh kegiatan, terutama untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan bumi. Kan bumi hanya satu loh. Jadi kita harus sama-sama melindunginya. Dan itu tidak terlepas ternyata dengan adanya data-data dari BMKG, dengan adanya perubahan iklim, ternyata bahwa yang namanya BMKG itu diberikan ke seluruh segi, dari semua segi. Alhamdulillah, Universitas Medan Area adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Medan yang mengikuti Green Matrix yang dibuat oleh UI. Jadi itu adalah kegiatan kampus yang peduli pada lingkungan. Ya, jadi salah satunya kita punya hutan kampus. Paling tidak salah satunya untuk menyerap karbon dioksida, ikut berpartisipasi dalam memberikan yang namanya hutan kampus ya. Paru-paru di Kota Medan kan harusnya ada 30% ya. Nah, kemudian kita juga memilah sampah. Ada kampus kami juga hemat energi gitu, paling nggak untuk melindungi iklim yang semakin panas ya. Dan kami memang di setiap mata kuliah atau di prodi itu ada yang namanya keberlanjutan sustainable, karena kita harus ingat kita punya anak cucu yang harus kita perhatikan, generasi yang akan datang, supaya yang namanya tadi kecemasan yang diprediksi diramalkan adanya peningkatan suhu akibat efek perubahan rumah kaca, perubahan iklim itu bisa diredam, dikurangi paling tidak. Tantangan terbesar itu adalah masih banyaknya kalau melihat bahwa penegakan hukum yang harus dipatuhi, dikuatkan. Ya, karena kita tahu sudah peraturan untuk pelestarian lingkungan ya terkait dengan perubahan iklim itu kan semuanya karena adanya degradasi lingkungan ya. Nah itu kan udah punya undang-undang yang banyak yang udah lengkap. Tetapi ada upaya-upaya untuk bagaimana hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi makanya masih banyak kelihatan degradasi lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim. Jadi saya sangat berharap bahwa penegakan hukum itu berlaku untuk siapa saja, apalagi yang merusak lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim. Saya Aris Sukaryawan dari LPP Agro Nusantara. Kegiatannya keren, luar biasa, karena ini program nasional. Saya kira pemerintah daerah harus melanjutkan program ini dengan stakeholder yang lain. Tentu saja dukungan pemerintah itu yang sangat dibutuhkan, terutama untuk kemajuan industri perkebunan. Baik, kami di bawah PTPN Group, saya dari LPP Agro Nusantara, kemudian juga kita punya Institut Teknologi Sawit. Kita sudah beberapa kali mengadakan event kegiatan yang mensinergikan beberapa stakeholder, baik itu dari pihak pemerintah, kemudian akademisi, bisnis, pelaku-pelaku usaha, asosiasi dan juga media dalam rangka menumbuh kembangkan industri ini melalui berbagai aktivitas. Salah satunya kemarin kita adakan juga sekolah lapang iklim, dukungan BMKG juga, termasuk juga pada waktu itu kita menginisiasi juga pembentukan konsorsium penelitian iklim. Jadi tadi pun dengan para narasumber juga kami berharap dapat dukungan dari BMKG, bisa terlibat penuh di sana untuk membuat riset-riset atau kajian terkait dengan pengelolaan data iklim ini.
Iya, iklim ini kan sesuatu yang given, tetapi juga memerlukan data-data gitu ya. BMKG mungkin punya resource data, tetapi juga ada data dari para stakeholder, terutama pelaku di industri perkebunan, yang harapannya itu bisa diolah gitu. Nah, tantangan yang agak mendasar barangkali dalam mengolah data ini perlu tadi disampaikan juga standarisasi dalam pengukurannya. Jika data itu standar, bisa diolah, bisa diinterpretasikan untuk kebaikan, untuk rencana-rencana ke depan, untuk industri perkebunan itu sendiri. Sehingga barangkali perlu mensinergikan berbagai unsur tadi untuk membuat data yang akurat dari berbagai pihak yang terlibat ini. Hai, perkenalkan nama saya Nuzul Hijri Darlan dari instansi Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kesan saya terhadap acara ini sangat bagus karena sekarang iklim menjadi diperhatikan dan karena iklim itu merupakan salah satu faktor penting di perkebunan untuk pencapaian produktivitas di perkebunan kelapa sawit. Seperti itu. Upayanya yaitu karena kami instansi Pusat Penelitian Kelapa Sawit, kami itu konsultan, ya penelitian dan cara menyampaikan ke orang-orang melalui publikasi dan juga diseminasi. Jadi upayanya menyampaikan setelah melakukan penelitian-penelitian tentang itu, menyampaikan kepada stakeholder, kepada perkebunan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk mengeliminasi atau mengurangi emisi di perkebunan kelapa sawit. Tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan iklim, kesadaran dari si pelaku, si petani, terutama perkebunan rakyat ya, petani, karena memang praktis itu, tetapi dia lebih senang melakukan hal-hal yang praktis, tetapi belum tentu benar gitu. Nah, jadi tantangannya adalah memberikan informasi itu kepada seluas mungkin ke masyarakat, terutama perkebunan rakyat.